Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afri Dayanti BR Ginting, NPM 1806235. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kekerasan terhadap anak. Jadi kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosionalnya. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 6 menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara hukum. Lalu, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak itu menurut Rusmil dalam Hurera 2007 menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak itu terbagi menjadi 3 faktor. Yang pertama itu ada faktor keluarga atau faktor orang tua, yang dimana faktor orang tua berperan sangat penting dalam terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut yaitu yang pertama itu karena adanya praktik-praktik budaya yang merugikan anak. Yang kedua itu karena dibesarkan dengan penganiayaan atau pewarisan kekerasan antar generasi, yang dimana banyaknya anak yang meniru atau banyaknya anak yang mengikuti atau meniru perilaku dari orang tuanya. Contohnya waktu dia masih kecil itu, yaitu dididik dengan keras atau sering melihat kekerasan atau dia sering diperlakukan kasar oleh orang tuanya, sehingga waktu dia dewasa dia juga akan melakukan hal tersebut terhadap anaknya. Jadi dengan begitu, dari anaknya diperlakukan kasar, saat dia dewasa dia juga akan memperlakukan kasar anaknya. Lalu yang ketiga tuh ada gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tuanya. Gangguan mental pada orang tua juga bisa menyebabkan terjadinya kekerasan atau bisa juga menyebabkan penelantaran terhadap anaknya. Lalu yang ketiga tuh yang keempat belum mencapai kematangan fisik maupun sosial, sehingga keluarga yang belum matang secara psikologisnya, dia memiliki kurang mampunya dalam mendidik anak dan juga masih memiliki sifat egois atau labil. Lalu yang kelima itu ada pecandu minuman keras dan obat-obatan. Karena orang yang meminum minuman keras atau memakai obat-obatan itu dia sering melakukan kekerasan. Lalu ada selanjutnya itu ada faktor yang kedua, yaitu dari faktor lingkungan sosial, yang dimana kondisi sosial juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Ya, dimana lingkungan merupakan berbagai faktor dan kondisi yang melingkupi dan sedikit banyaknya dapat mempengaruhi kehidupan seseorang dan juga kehidupan anak. Faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya penelantaran dan kekerasan terhadap anak yaitu yang pertama itu karena kemiskinan dalam masyarakat dan juga tekanan nilai materialistis. Lalu yang kedua ada kondisi sosial ekonomi yang rendah. Karena dengan kondisi ekonomi yang rendah, maka semakin banyaknya timbul kekerasan atau tindak kekerasan yang ada di lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga tuh ada status wanita yang sering dianggap rendah di lingkungan masyarakat, dan banyaknya wanita yang sering dilecehkan di lingkungan masyarakat. Baru yang keempatnya itu ada nilai masyarakat yang terlalu individualistis. Baru selanjutnya itu ada yang ketiga dari faktor anak itu sendiri, yang dimana faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dari anak itu sendiri antara lain yang pertama itu adalah penderitaan gangguan perkembangan atau menderita penyakit
atau menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak pada lingkungannya. Lalu selanjutnya itu ada perilaku menyimpang dari anak itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada jenis kekerasan terhadap anak, yaitu yang pertama itu ada kekerasan secara fisik, yang dimana kekerasan tersebut dapat menyebabkan atau timbulnya luka fisik atau luka lebam-lebam pada tubuh anak. Lalu yang kedua itu ada kekerasan seksual, di mana kekerasan yang meliputi dalam prostitusi atau pornografi atau meraba atau memaksa anak untuk memegang itunya, baru hubungan seksual atau pemerkosaan dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada kekerasan emosional, yang dimana perbuatan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau perkembangan fisik dari anak tersebut, lalu juga dapat merusak mental anak tersebut, moralnya juga, dan juga sosialnya. Contohnya itu dalam pembatasan gerak anak, lalu ada sikap yang meremehkan anak juga, lalu juga ada mengancam dan juga mendiskriminasi anak. Lalu yang keempat ada penelantaran anak, yang dimana ketidakpedulian pada anak dan juga tindakan tidak bertanggung jawab orang tua terhadap kebutuhan anak tersebut. Sekian penjelasan saya mengenai faktor penyebab kekerasan terhadap anak. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.